Kita baca pertanyaannya dari Pak Andreas Suwardi di Malang. Shalom Pendeta Richard Sabuin, mohon diberikan pemahaman mengenai dosa besar seperti tertulis pada Kejadian 20 ayat 9, Keluaran 32 ayat 30 sampai 31. Dengan pernyataan itu bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diampuni dosanya. Pertanyaan saya, dia punya 3 pertanyaannya, tapi saya rasa ini pertanyaan yang berkesinambungan, berkaitan. Jadi kita langsung bacakan saja ketiga pertanyaan ini. Kalau ada dosa besar, apakah ada dosa yang tidak besar? Yang kedua, bagaimana bentuk penghakiman Tuhan bagi yang berdosa besar dan yang berdosa tidak besar? Dan yang terakhir, bagaimana penempatan di sorga bagi yang berdosa besar dan yang berdosa tidak besar? Terima kasih. Kita akan baca ayatnya. Kita coba. Ayat yang menjadi ayat rujukan dari Pak Andreas adalah Kejadian 20 ayat 9. Kejadian 20 ayat 9 berkata, kemudian Abimelek memang memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Yang kedua, dalam Keluaran 32 ayat 30 sampai 31. Keluaran 32 ayat 30 hingga ke 31. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Silakan pendeta. Terima kasih. Tentang kedua ayat tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Andreas Suwardi di Malang. Yang pertama cerita Abraham dan Abimelek, di mana Abimelek melihat bahwa Sarah itu sangat cantik. Abraham katakan dia adalah saudara saya. Jadi Abimelek merasa sah-sah saja mungkin dia mengambil istri Abraham. Karena itu bukan istri Abraham. Abraham katakan hanya saudaranya. Tetapi ia mengetahui, diberitahukan dalam suatu mimpi bahwa itu adalah istri Abraham. Dia katakan kepada Abraham bahwa apa yang engkau lakukan kepadaku, di ayat yang ke-9 tadi, yang mengatakan, dan kesalahan apa yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Untung saja dia tidak meneruskannya, dan sehingga dia mengambil istri orang. Dan ini adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Perintah yang ke-7, jangan berzina. Perintah yang ke-10 juga mengatakan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Jadi dalam hal ini pun jauh-jauh sebelumnya, di dalam Kejadian pasal yang ke-20, sebelum rumusannya itu ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4, bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah, telah diilustrasikan di dalam Kejadian 20 bahwa Abimelek hampir saja melakukan dosa yang besar, dia katakan, melanggar akan hukum Allah. Dalam Keluaran pasal yang ke-32, ini adalah cerita tentang orang Israel menyembah berhala. Mereka menyembah patung tuangan dari emas, patung lembu yang dibuat dari emas. Perintah Allah mengatakan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembah sujud kepadanya. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, dan itu adalah dosa yang besar. Kembali, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada dosa yang besar dan yang tidak besar? Tidak besar. Saya coba cari-cari di dalam Alkitab apakah ada istilah dosa yang kecil atau dosa yang besar.
Kalau kata dosa yang besar ada, tetapi dosa yang kecil mungkin perlu waktu lagi saya mencarinya. Kalau pemirsa boleh temukan, boleh share dengan saya. Kalau masalah hutang yang mengilustrasikan juga dosa, dosa itu diumpamakan sebagai hutang, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-18 mulai ayat 21, seorang yang berhutang 10.000 talenta diampuni oleh raja, tapi ada sesama hamba yang berhutang hanya sedikit, hanya 100 dinar, dia jebloskan ke dalam penjara. Namanya hutang tetap harus dibayar, mau seberapa besar ataupun kecil. Dengan demikian, dari sudut pengampunan itu adalah sama. Hutang adalah hutang, dosa adalah dosa. Mau seberapa banyak pun itu adalah dosa, mau sedikit pun itu adalah dosa. Nah, sekarang coba kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 untuk melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah ada derajat dosa yang boleh kita katakan ini dosanya ini sangat besar, ini dosanya ini adalah sangat kecil. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang-orang itu dihukum secara keji oleh Pilatus. Yesus menjawab mereka, orang-orang Galilea ini yang dihukum secara keji oleh Pilatus, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Yesus tanya, jadi kamu pikir karena hukumannya sangat keji, oh berarti dosanya lebih besar dari yang lain-lain yang tidak dihukum? Apakah demikian konsepnya? Yesus katakan, dia jawab sendiri dalam ayat yang ketiga, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, ayat 4 dan ayat yang kelima. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kalau ada seorang yang merasa bahwa dosanya sangat besar, ya, apa yang ia lakukan itu sangat menyakiti hati Tuhan, itu pun Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kermis, ia akan putihkan seperti bulu domba. Ya, sebesar apapun dosa kita menurut kita, sebanyak apapun kita telah melakukannya, dan kita merasa bahwa itu terlalu besar dalam sudut pandang kita, bagi Allah, darah Yesus sanggup untuk menghapuskannya. Kalau pertanyaan tadi, bagaimana penempatan di sorga bagi yang berdosa besar dan yang berdosa tidak besar? Saya juga kurang tahu apakah penempatan di sorga itu berdasarkan besar atau tidak besarnya dosa. Mungkin penempatan di sorga itu bukan berdasarkan dosa besar dan dosa tidak besar. Mungkin perlu dicari kalau ada ayat pendukungnya untuk hal itu. Yang Alkitab ajarkan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah yang dosa-dosanya diampuni. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau untuk mengakui dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, menerima jasa pengorbanan Yesus Kristus, darahnya yang sudah ia curahkan, jasa-jasa pengorbanannya,
percaya kepadanya, maka orang itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi jawabnya, apakah ada dosa besar dan dosa kecil? Dampaknya mungkin ada, tetapi dosa adalah tetap dosa. Dampaknya, pengaruhnya kepada orang lain, atau dampaknya terhadap kehidupan orang yang melakukan hal itu mungkin besar. Dan mungkin dosa-dosa yang lain yang dampaknya tidak terlalu besar, mungkin orang katakan itu dosa kecil. Tetapi dosa adalah dosa, karena rumusannya adalah sama. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Terima kasih.